Telkom Asal. ya, Telkom hari ini. Hari ini Telkom Kumdet ya. Kumdit, ya. Nah, Asalkan monggo. asalkan perusahaannya bagus dan Betul. rajin bagi dividen. Karena tidak semua perusahaan tuh bagi dividen. Nah, ini mungkin bisa lebih dijelaskan, Bli. Ya. Kan tadi dijelaskan bahwa salah satu keuntungan di pasar modal kalau kita invest itu kita dapat dividen. Tetapi Betul. ada loh, Bli, perusahaan itu yang tidak bagi dividen atau belum bagi dividen tahun ini karena apa dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bli. Ya, ada sih beberapa perusahaan yang contohnya yang kita kenal tuh Era Jaya, Pak Nanda. Distributor resmi iPhone, Xiaomi, Samsung. Nah, yang mana tahun ini nggak bagian dividen karena dampak pandemik coronavirus ini. Nah, itu merupakan keputusan manajemen ya buat rekan-rekan semua. Jadi manajemen melihat lebih baik tahun ini kita nggak bagi dividen untuk maintenance cash flow. Jadi maintenance aliran kas perusahaan. Seperti itu. Tetapi dalam keadaan normal, perusahaan-perusahaan besar biasanya membagikan dividen. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, ketika perusahaan merugi, jadi perusahaan nggak bisa bagiin dividen. Loh, wong nggak laba kok, gitu. Wong merugi ngapain dibagi, gitu. Ya, jadi nggak bisa. Seperti itu rekan-rekan semua. Nah, biasanya kalau rekan-rekan melihat perusahaan-perusahaan yang terkenal, atau dalam pasar saham sering didengar dengan istilah blue chip, itu biasanya mayoritas membagikan dividen. Ya, blue chip itu adalah perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas 10 triliun. Nanti postingannya bisa dicek di investor.merdeka. Mantap. Seperti itu. Nah, Ya. apalagi beberapa blue chip itu bisa setahun membagi dividen 2 kali, ya, Ya. yang Ya. dinamakan dividen interim ya, Beli ya. Kalau Interim, tidak betul. salah, ada Unilever, ada Indofood. Nah, itu dividen interim itu seperti apa, Beli? Boleh dijelaskan sedikit? Ya, jadi dividen interim itu dividen yang dibagikan setahun 2 kali. Kenapa setahun 2 kali? Tentu saja kembali lagi itu keputusan manajemen ya. Bahwasanya manajemen ya yang tahu perusahaan, manajemen ya tahu bagaimana cara mengatur cash flow, aliran kas perusahaan. Oleh karena itu diambil keputusan membagikan dividen setahun 2 kali. Yang paling sering itu Adaro. Adaro itu setahun 2 kali. Itu tujuannya kembali lagi maintain cash flow perusahaan. Nah, yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semua adalah ketika rekan-rekan ingin mendapatkan dividen, ada tanggal-tanggal pencatatannya. Nah, Tanggal yang paling krusial adalah tanggal cum date, nah, atau itu adalah tanggal bagi para investor yang berhak mendapatkan dividen. Contoh hari ini cum date Telkom, ya. Nah, lalu kalau rekan-rekan baru beli Telkom hari ini per tanggal 29 Juni 2020, rekan-rekan berhak mendapatkan dividen Telkom. Loh, kan saya belum megang setahun nih, beli RAH. Terus udah langsung berhak? Tetap berhak. Seperti itu. Jadi banyak yang salah kaprah nih Pak Nanda. Ini iya, dikira pegang tahun dulu, baru mendapatkan dividen. Tidak. Tanggal krusialnya ada pada tanggal cum date. Informasi itu didapatkan di mana, Blira? Satu, tentu saja pada grup nasabah. Ya. Lalu yang kedua bisa cek di aplikasi pihak ketiga, yaitu yang paling sering saya gunakan ada namanya RTI. Ya, seperti itu. Jadi informasinya terbuka. iya, Nah, iya. itu penjelasan Ja- detail dari keuntungan Jadi, investasi saham. jadi Monggo. eh, tidak seperti deposito atau tabungan, itu Mm-mm. harus sebulan dulu baru dapat imbal hasilnya. Kalau di saham, kita beli saat cum date, hari ini 29 Juni 2020, kita beli saham Telkom misalnya. Besok pagi kita jual, kita tetap dapat dividennya. Begitu ya, beli ya? Betul sekali. Betul sekali. Yang penting disimpan pada sampai tanggal cum date sampai tutup pasar itu harus masih punya Telkom. Oke, Seperti itu. oke. Hanya saja, Ya, Ananda, silakan. ada fenomena di pasar modal ketika dividen yang dibagikan oleh perusahaan terlalu tinggi, ya,
Jadi ini mungkin materinya sedikit lebih expert buat rekan-rekan mahasiswa, jangan takut ya mendengar istilah-istilah baru di pasar modal. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah supaya pondasi mindset yang terbangun dulu. Kembali lagi saya ucapkan, pasar modal adalah tempat atau sarana untuk rekan-rekan mahasiswa mendapatkan sumber penghasilan tambahan. Yang mana tentu saja ada risikonya. Cuman risiko itu bisa diminimalisir dengan cara time frame investasinya harus lebih panjang. Ya, banyak data menunjukkan 10 tahun, 20 tahun pasar saham itu tren naik. Ya. Nah, walaupun dalam jangka pendeknya ada volatilitas jangka pendek. Apakah ada investasi yang tidak berisiko di dunia ini? Monggo jawab di komen. Saya rasa tidak ada. Ya, hanya saja risiko bisa diminimalisir dengan cara seperti apa? Dengan cara yang pertama, ikuti kelas pasar modal yang baik. Materi dari Pak Nanda benar-benar diikuti. Tonton channel YouTube-nya Pak Nanda. Ketiga, berdiskusi dengan saya atau dengan Pak Nanda. Ya. Lalu yang keempat, jangan lupa follow investor.merdeka. Seperti itu. Jadi perbanyak ilmunya sehingga kita bisa minimalisir risiko. Nah, itu dia nyambung ke dividen yield ya. Dividen itu ada namanya dividen yield. Ketika saham memberikan dividen yield yang terlalu tinggi, ada fenomena Pak Nanda. Esoknya itu gap down. Ya. Jadi anjlok langsung saham PTBA kemarin. Dividennya 13%. 2 hari auto reject bawah 6%, 6%. Ya, jadi buat rekan-rekan, apa sih itu auto reject bawah, apa itu gap down, nanti pelan-pelan kita akan bahas istilah-istilah seperti itu. Seperti itu, monggo. Oke, terima kasih Pli. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu pasar saham, lalu mengapa perlu investasi di saham, begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pli. Kalau ini ada orang awam, ya. Kalau mau taruh uangnya di deposito kan ada bank tuh, ada bank BCA, Bank Mandiri, masuk ke customer service-nya, Mbak saya mau taruh uang saya nih buat deposito. Nah, kalau mau beli saham, caranya gimana, Bri? Paling mudahnya gimana? Kita harus kemana dulu? Gitu. Baik. Ya memang itu pertanyaan yang paling sering ya buat rekan-rekan.